Anda telah mengunduh podcast yang dipaparkan oleh Pendeta Dr. Erastus Sabdono ini dari truth.id/voice. Selamat mendengarkan podcast ini. Shalom saudara sekalian, salam sejahtera. Kebenaran hari ini berjudul Pengharapan Allah. Setiap kita sebagai orang percaya memiliki hak yang sama untuk mengalami Allah secara berlimpah. Allah adalah Allah yang hidup. Ya, Allah berkenan berurusan dengan setiap kita, ya, setiap orang percaya yang sungguh-sungguh mencari Dia. Pengalaman dengan Allah adalah pengalaman dalam memperoleh pengharapan Allah, berkenaan dengan pemenuhan rencana Allah dalam hidup kita masing-masing secara individu, agar bertumbuh dewasa menjadi serupa dengan Yesus. Pengalaman dengan Allah seperti ini adalah pengalaman yang berkualitas. Allah menyediakan pengalaman seperti ini secara berlimpah dan tidak terbatas bagi orang-orang tertentu. Ini berarti, maksud saya, tidak terbatas bagi setiap orang percaya. Jadi semua orang mendapat hak yang sama untuk mengalami Allah. Ini berarti kesempatan untuk menjadi sempurna seperti Bapa atau serupa dengan Yesus merupakan keniscayaan dan terbuka lebar-lebar. Kalau pengalaman dengan Allah hanya menyangkut pertolongan Allah berkenaan dengan pemeliharaan atas kebutuhan jasmani, hal tersebut belumlah berarti, ya. Yang berarti adalah pengharapan Allah dalam mempersiapkan orang percaya agar dapat dimuliakan bersama dengan Tuhan Yesus. Terkait dengan hal ini, kita tidak perlu merasa kecil hati jika tidak memiliki pengalaman spektakuler seperti yang dialami orang-orang tertentu. Sebab yang penting adalah pengalaman yang mendewasakan rohani, saudaraku. Ya. Sebaliknya, orang percaya hendaknya tidak merasa bangga jika memiliki pengalaman yang spektakuler berkenaan dengan mukjizat. Sebab hal itu bukanlah ukuran kedewasaan rohani. Ukuran kedewasaan rohani bukanlah karunia, melainkan buah roh. Oleh sebab itu, yang harus diupayakan haruslah buah roh, bukan karunia roh. Ya, karunia roh akan diberikan oleh Allah, ya, kalau Allah Bapa melihat kita membutuhkannya. Tanpa kita minta pun Dia akan memberikan. Pemeliharaan Allah atas kehidupan jasmani juga dialami oleh semua manusia. Allah adalah Allah yang setia, yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Berarti Allah memelihara kehidupan jagat raya beserta semua makhluk hidup di dalamnya dengan seluruh tatanannya. Orang percaya dapat memiliki pengalaman eksklusif dengan Allah Bapa dalam rangka pengharapan Bapa atas anak-anaknya, supaya kita sebagai anak-anaknya mengambil bagian dalam kekudusannya atau mengenakan kodrat ilahi. Saudaraku, pengalaman dengan Bapa harus dialami setiap orang percaya sebagai persiapan untuk masuk rumah Bapa. Rumah Bapa adalah rumah orang percaya, ya. Dunia ini bukanlah rumah orang percaya. Memiliki pengalaman yang eksklusif dengan Bapa dalam pengharapannya adalah anugerah yang luar biasa yang hanya dialami orang percaya sebagai umat pilihan. Tidak semua manusia memiliki hak dan kesempatan yang luar biasa ini, saudara. Ini adalah hak istimewa yang tidak boleh digantikan dengan kesibukan dan kepentingan apapun. Penggantian tersebut merupakan penyimpangan, ya. Kalau orang menggantikan kesempatan untuk mengalami Allah dengan hal sia-sia itu, ya. Penggantian tersebut merupakan penyimpangan yang sering dianggap tidak dirugikan, tidak ada yang dirugikan, tidak merugikan maksudnya.
Dan mereka pikir tidak membahayakan, padahal itu sangat membahayakan. Dan bisa mengarahkan orang Kristen kepada kebinasaan, saudaraku. Nah, di sini kuasa gelap berusaha agar orang Kristen memiliki banyak keinginan, sehingga tidak mempersoalkan mengenai pertumbuhan kedewasaan rohani yang mempersiapkan orang percaya kepada kekekalan yang indah. Banyak orang Kristen menganggap bahwa menggantikan pengalaman dengan Tuhan dengan kesibukan-kesibukan tertentu sebagai selingan sesaat adalah sesuatu yang tidak membahayakan. Biasanya mereka berpikir bahwa karena masih hidup di dunia, maka hendaknya tidak perlu terlalu fanatik membicarakan kehidupan di balik kubur. Biasanya mereka juga memandang orang yang suka membicarakan kehidupan di balik kubur tidak realistis, katanya antisosial. Ya, mereka itu ya, yang menganggap bahwa melakukan kesibukan yang sebagai selingan tidak membawa kepada kekekalan itu hal biasa. Mereka juga memandang orang yang bicara mengenai kekekalan itu sebagai tidak realistis, bahkan dituduh antisosial. Padahal, saudaraku, kalau seseorang fokus ke langit baru dan bumi baru, ia akan berusaha memenuhi bagiannya selama hidup di dunia ini, yaitu menjadi berkat bagi sesama. Justru orang yang tidak fokus pada dunia yang akan datang, yaitu yang menganggap hidup di dunia ini harus dinikmati sebanyak-banyaknya, akan menjadi egois dan antisosial. Saudaraku, sebenarnya merupakan tindakan membuang sesuatu yang sangat berharga dalam hidup ini kalau mengarahkan perhatian kepada perkara-perkara di dunia ini dan tidak fokus kepada kekekalan. Dengan berbagai kesenangan, perhatian banyak orang Kristen terfokus kepada banyak objek. Nah, sehingga tidak fokus dengan benar kepada kerajaan surga. Demikianlah fakta yang tidak terbantahkan banyak terjadi dalam kehidupan orang Kristen, di mana potensi terbaik mereka malah digunakan untuk mengumpulkan harta dunia. Mereka ini orang-orang yang tidak menghormati Allah. Sedangkan potensi yang kurang baik barulah digunakan untuk Tuhan. Potensi terbaik yang dimiliki yang seharusnya digunakan untuk berurusan dengan Allah, ya, disalurkan untuk yang lain. Ya, untuk potensi yang terbaik malah diarahkan kepada yang lain. Ini orang-orang yang tidak mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa dan kekuatan. Sebagai akibatnya banyak kesempatan besar berlalu sia-sia. Banyak berkat rohani sebagai persiapan kekekalan terbuang sia-sia. Banyak orang Kristen menuntut yang terbaik dari Tuhan untuk dirinya, tetapi tidak memberi yang terbaik bagi Tuhan. Orang-orang seperti ini berurusan dengan Tuhan bukan untuk memberi perhatian kepada maksud Tuhan dalam keselamatan, melainkan menginginkan Tuhan memperhatikan maksud dan keinginan-keinginan dirinya. Ini berarti tidak menjadikan Tuhan sebagai tuannya, tapi mau dirinya menjadi tuan yang dilayani oleh Tuhan. Mereka ini tidak mengabdi kepada Allah, tetapi berharap Allah mengabdi kepada mereka. Nah, ini terbalik, saudaraku. Ya, kebiasaan mengganti hal berurusan dengan Allah dengan hal lain membuat seseorang membangun sikap tidak menghargai Allah atau sikap tidak menghormati Allah. Mereka orang yang tidak mengasihi Allah secara benar atau tidak mengasihi Allah secara proporsional. Sebenarnya hal ini bisa dikategorikan sebagai penghinaan atau pelecehan kepada Allah. Jangan berbuat demikian, ya. Kiranya kebenaran ini memberkati kita sekalian. Sola Gracia.
Untuk berlangganan renungan harian dalam bentuk cetak, silakan hubungi Truth Literatur di nomor telepon 0878 7870 7000. Untuk mendapatkan CD khotbah, MP3 Renungan Truth, dan CD album lagu produksi Sola Gracia, Anda dapat menghubungi di hari dan jam kerja di nomor telepon 021 638 60953. Tuhan Yesus memberkati. Sola Gracia.